Apa yang Anda rasakan ketika Anda tersesat? Panik? Takut? Bayangkan, jika Anda tidak tahu jalan pulang, Anda lapar, lelah, dan dunia di sekitar Anda terasa asing dan mengancam. Bagi kita manusia, itu adalah mimpi buruk. Tapi bagi seekor hewan, itu adalah ujian hidup dan mati. Hari ini saya tidak akan berbicara tentang tips merawat anabul. Hari ini saya ingin kita semua melepaskan ego manusia kita sejenak. Saya ingin kita melihat dunia melalui mata mereka yang tidak bisa bicara, tapi memiliki hati yang bicaranya lebih keras dari teriakan apapun. Pernahkah Anda bertanya-tanya, seberapa jauh seekor hewan bisa berjalan demi cinta? Jawabannya akan membuat Anda merinding, menangis, dan mungkin mengubah cara Anda melihat anjing di jalanan atau kucing di teras rumah Anda selamanya. Penelitian biologi menunjukkan hewan memiliki kemampuan navigasi yang luar biasa. Mereka menggunakan medan magnet bumi dan penciuman. Tetapi kekuatan pendorong utamanya apa? Ikatan emosional dengan pemiliknya. Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah fakta sejarah dan realitas hari ini. Persiapkan hati Anda. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel His Cat Story. Biasanya kita membahas tingkah lucu kucing, tips kesehatan, atau cara bikin mereka happy. Hari ini, dunia hewan sedang gempar, dan jujur, hati saya takjub. Saya baru saja membaca satu berita yang cukup viral dan sangat viral. Berita tentang beberapa ekor anjing yang selamat dari kejamnya tempat penjagalan. Pikirkan itu sejenak. Di ambang kematian, di tengah trauma visual dan bau kematian dari sesama mereka, anjing-anjing ini berhasil lolos. Dan apa yang mereka lakukan setelah bebas? Apakah mereka lari bersembunyi? Tidak. Fakta yang dilaporkan adalah mereka menempuh jarak 17 km. Ya, 17 km berjalan kaki. Bagi kita, itu mungkin perjalanan 1 jam dengan mobil. Tapi bagi seekor anjing yang baru saja lolos dari maut, tanpa air, tanpa makanan, dengan cakar yang mungkin terluka, menembus cuaca, itu adalah perjalanan keajaiban. Rata-rata anjing berjalan dengan kecepatan 4-6 km per jam. Itu artinya mereka berjalan selama 3 hingga 4 jam non-stop dalam kondisi stres tingkat tinggi, hanya untuk satu tujuan, yaitu pulang. Setiap langkah yang mereka ambil bukan didorong oleh rasa lapar, tapi oleh ingatan akan wajah pemiliknya, bau rumahnya, dan rasa aman yang direnggut dari mereka. Bayangkan rasa sakit di kaki mereka, ketakutan setiap kali ada suara mobil, tapi keinginan untuk kembali ke pelukan pemiliknya lebih kuat dari segalanya. Ini adalah bukti nyata, teman-teman, bahwa cinta hewan tidak memiliki batas. Mereka memaafkan kita manusia, meskipun manusia lain mencoba untuk membunuh mereka. Kesetiaan mereka adalah cermin yang memalukan
bagi ego kita. Sebagai pecinta kucing, cerita ini membuat saya berpikir, apakah kucing yang sering dianggap cuek dan mandiri juga memiliki kapasitas kesetiaan yang sama seperti cerita anjing di atas? Banyak orang yang berpikir kucing hanya peduli pada siapa yang memberikan makan. Tapi sejarah mencatat ada satu kisah nyata yang sangat terkenal, namun jarang orang yang tahu detail emosionalnya. Kisah yang membuktikan bahwa rumah bagi seekor kucing bukan sekedar tempat tinggal, tapi seseorang. Ini bukan tentang perjalanan jauh, tapi tentang kesetiaan mendampingi di momen paling krusial manusia. Oscar, ya, namanya adalah Oscar. Seekor kucing terapi yang tinggal di Stillhouse Nursing and Rehabilitation Center di Rhode Island, Amerika Serikat pada pertengahan tahun 2000-an. Kasusnya didokumentasikan di dalam New England Journal of Medicine. Mari kita mundur ke tahun 2005. Di sebuah panti jompo di Rhode Island, di sana tinggal seekor kucing jantan bernama Oscar. Oscar bukanlah kucing yang ramah. Dia cuek, sering menghindari sentuhan, dan hidup di dalam dunianya sendiri. Tapi para staf menyadari sesuatu yang mengerikan sekaligus menakjubkan. Setiap kali Oscar masuk ke dalam kamar seorang pasien, melompat ke tempat tidur, melingkarkan tubuhnya di dekat pasien tersebut, dan mulai mendengkur. Pasien itu akan meninggal dalam waktu 2 hingga 3 jam kemudian. Fakta medis mencatat, Oscar secara akurat memprediksi lebih dari 50 kematian. Para dokter dan perawat awalnya merasa takut, mengira dia adalah kucing pembawa sial. Tapi mereka salah besar. Apa yang Oscar lakukan bukanlah merayakan kematian, tapi dia mendampingi di saat-saat terakhir manusia, ketika tubuh melemah, ketika nafas menjadi berat, dan bahkan keluarga mungkin tidak ada di sana. Oscar ada. Kucing yang cuek ini entah bagaimana merasakan transisi jiwa itu. Dia memilih untuk tidak meninggalkan mereka sendirian di ambang pintu kematian. Dia memberikan kehangatan tubuhnya, suara dengkurannya yang menenangkan, sebagai penghiburan terakhir bagi jiwa yang akan pergi. Staf panti jompo akhirnya menggunakan peringatan Oscar untuk memberitahu keluarga pasien agar segera datang. Oscar memastikan tidak ada manusia yang meninggal dalam kesepian. Oscar bukanlah tentang berjalan 17 km, tapi tentang kehadiran yang diam namun penuh dengan makna. Itu adalah bentuk kesetiaan yang berbeda, kesetiaan yang murni dan spiritual. Mari kita masuk ke dalam koridor Stillhouse. Bayangkan suasana di sana. Bau antiseptik, suara langkah kaki perawat yang terburu-buru, dan keheningan yang mencekam di kamar-kamar pasien yang sudah lanjut usia. Disinilah Oscar berada. Tapi ada fakta medis yang sangat aneh yang dicatat oleh Dr. David Dosa. Oscar sebenarnya adalah kucing yang antisosial.
Jika Anda mencoba mengelusnya, saat dia berjalan di lorong, dia akan mendesis lalu pergi. Dia bukan kucing pelukan yang biasa kita bayangkan. Para ilmuwan berteori bahwa Oscar sebenarnya tidak memiliki kekuatan supranatural. Secara biologis, ketika sel tubuh manusia mulai mati, mereka melepaskan senyawa kimia tertentu yang disebut biochemicals atau aromatik yang sangat halus. Manusia tidak bisa menciumnya, tapi hidung Oscar, dia bisa merasakannya. Namun, yang membuat para dokter terdiam bukan hanya karena dia tahu siapa yang akan pergi, tapi bagaimana cara dia memperlakukan mereka. Pernah suatu ketika ada seorang pasien wanita tua yang keluarganya belum tiba. Kamar itu dingin. Wanita itu bernafas dengan berat, berjuang di detik-detik terakhir sendirian. Perawat melihat Oscar masuk dan dia tidak hanya duduk di pojok ruangan. Oscar melompat ke atas kasur. Dia menyusupkan kepalanya di bawah tangan wanita itu yang sudah dingin, dan dia mulai mengeluarkan suara puring yang sangat keras. Suara itu dalam keheningan rumah sakit terdengar seperti melodi kehidupan. Seolah-olah Oscar berbisik, "Jangan takut, aku di sini. Kamu tidak akan melintasi batas ini dengan sendirian." Dr. David Dosa mencatat, Oscar pernah tetap berada di tempat tidur pasien selama berjam-jam. Bahkan ketika medis harus masuk untuk memberikan tindakan, dia tidak mau beranjak. Dia menjadi penjaga gerbang yang paling setia. Ada satu momen yang paling menyentuh hati. Satu hari, seorang pasien meninggal dan keluarganya ingin berterima kasih kepada perawat. Namun, perawat itu menunjuk ke arah Oscar yang sedang duduk tenang di ambang jendela kamar tersebut. Keluarga itu kemudian membuat pengumuman resmi di koran lokal, mencantumkan nama Oscar sebagai salah satu keluarga yang mendampingi orang tercinta mereka di saat-saat terakhir. Karena ketepatannya, panti jompo itu membuat prosedur baru. Jika Oscar ditemukan tidur di samping pasien, maka perawat akan segera menelpon keluarga pasien tersebut. Kalimatnya bukan lagi pasien dalam kondisi kritis, tapi Oscar sudah berada di sana. Dan keluarga-keluarga itu tidak marah. Mereka justru merasa tenang. Mereka tahu jika mereka tidak sempat sampai tepat waktu, orang tua mereka tidak meninggal dalam kesunyian. Mereka meninggal dalam kehangatan bulu seekor kucing yang menolak untuk pergi. Pikirkan itu sejenak, teman-teman. Jika anjing-anjing yang selamat dari jagal bisa menempuh 17 km demi cinta mereka sendiri, Oscar menempuh jarak emosional untuk memberikan cinta kepada orang asing yang bahkan bukan pemiliknya. Itu adalah level empati yang bahkan sulit dicapai oleh sebagian besar manusia. Oscar tidak meminta bayaran. Dia tidak meminta perhatian. Dia hanya memberikan kehadirannya di saat dunia berpaling. Inilah fakta sejarah yang membuktikan
bahwa hewan piaraan kita, entah itu anjing yang berlari pulang atau kucing yang berjaga di tempat tidur, mereka memiliki radar spiritual yang tidak bisa kita jelaskan dengan logika akal semata. Lihatlah dua cermin ini. Di satu sisi, anjing-anjing yang berlari 17 km menjauhi maut untuk kembali ke pelukan cinta. Di sisi lain, Oscar, kucing yang diam mendampingi manusia di gerbang maut agar mereka tidak merasa sendiri. Apakah mereka berbeda? Tidak. Anjing atau kucing, mereka mengajarkan kita satu hal yang sama. Cinta adalah kekuatan terkuat di alam semesta. Mereka tidak peduli dengan harta kita, status kita, ataupun kesalahan kita. Mereka hanya peduli pada ikatan batin dan ikatan cinta. Kita sering merasa kita memiliki mereka, tapi sebenarnya dan kenyataannya merekalah yang memiliki dan melengkapi hidup kita. Mereka adalah guru kesetiaan tanpa syarat di dunia yang semakin egois ini. Jadi hari ini saya punya permintaan untuk Anda. Jika di rumah Anda ada seekor anjing atau kucing yang sedang menunggu, atau jika ada kucing jalanan yang biasa Anda beri makan, tolong setelah video ini selesai, tatap mata mereka, usap kepala mereka sedikit lebih lama, berikan mereka pelukan yang lebih hangat. Karena kita tidak pernah tahu, mungkin di mata mereka, kita adalah seluruh dunia mereka. Dan bagi kita, mereka adalah pengingat bahwa kita masih memiliki hati. Silahkan bagikan video ini bukan untuk views, tapi untuk mengingatkan dunia bahwa hewan-hewan ini berhak untuk mendapatkan cinta dari kita, bukan penjagalan atau penelantaran. Tulis di kolom komentar, cinta hewan mengalahkan maut, jika cerita ini menyentuh hati Anda. Terima kasih sudah menonton sampai habis, dan sampai jumpa di kisah inspirasi selanjutnya. Assalamualaikum.